Bab 77. Cahaya masa depan. Setelah menutup telepon, wajah Yumikin menjadi kusam, handphonenya jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Suara tadi sangat familiar baginya, itu adalah Albus Guan, pemilik Moonlight Tavern. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke sana sendirian untuk minum, dan Albus Guanlah yang memasukkan obat ke dalam minumannya. Jika Samba tidak muncul, keamanannya pasti sudah tidak terjamin. Happy dibawa pergi oleh mereka, itu pasti karena aku. Yumikin menyalahkan dirinya sendiri. Dia sangat cemas, lalu mengangkat handphonenya, bertanya-tanya apakah dia harus menelepon Jerry yang atau tidak. Tadi ketika Jerry yang menelepon untuk menanyakan apakah dia telah menjemput Happy, dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan suara Jerry yang jelas terdengar cemas. Tapi Jerry yang sepertinya takut dia akan khawatir, jadi dia tidak memberitahunya bahwa Happy telah dijemput orang lain. Tidak, karena aku yang menyebabkan hal ini, aku harus mengatasinya sendiri. Aku telah menyakiti Happy, dan aku tidak boleh menyakiti kakak ipar aku lagi. Yumikin akhirnya mengambil keputusan, memilih mengambil kunci mobil Maserati dan pergi. Sejak dia mengetahui bahwa Maserati itu bukan diberikan kepadanya, Yumikin tidak pernah menyentuh mobil itu lagi, dan dia mengendarai mobil hari ini juga karena khawatir terhadap Happy. Maserati putih bergerak di antara kendaraan lain seperti kilatan petir putih. Yang harusnya setengah jam perjalanan, Yumikin hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba. Mobil itu mengayunkan ekornya dengan indah dan berhenti di pintu masuk Moonlight Tavern. Aku mencari bosmu. Yumikin berlari ke pintu bar dan meraung di meja depan. Jelas, Albus Guan sudah menjelaskan kepada resepsionis. Resepsionis melirik Yumikin, dan kemudian membawanya ke ruang VIP. Tuan Muda Feng, orangnya sudah sampai. Resepsionis mengetuk pintu dan masuk bersama Yumikin. Albus Guan telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat Yumikin muncul, dia menunjukkan senyum cerah yang ikonik itu lagi. Nona Qin, kita bertemu lagi. Tepat di pelukan Albus Guan, ada seorang wanita yang tidak asing, yang ternyata adalah Jessie Fang. Yumikin bahkan tidak melihat ke arah Jessie Fang, tetapi menatap Albus Guan dengan dingin dan berkata dengan marah, "Di mana Happy?" "Nona Qin, kita akhirnya bertemu, kenapa kamu tidak bahagia sama sekali?" Albus Guan berkata sambil tersenyum. Melihat senyum tidak berbahaya di wajahnya, orang yang tidak mengenalnya benar-benar mengira dia adalah seorang pria baik. "Di mana Happy?" Yumikin menggertakkan gigi, berharap dia bisa bergegas dan membunuh bajingan di depannya. "Yumikin, kamu sepertinya tidak mengetahui situasimu. Jika kamu ingin membawa anak kecil itu pulang dengan selamat, maka kamu harus bersikap sopan pada Tuan Muda Feng terlebih dahulu." Jessie Fang berdiri saat ini, menatap Yumikin dengan tatapan merendahkan. "Jessie Fang, bagaimana kamu bisa berbicara dan tertawa seperti ini? Dia masih anak-anak, apakah kamu tidak memiliki moral? Kalau dipikir lagi kamu juga adalah bibinya Happy." Yumikin memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia tidak berharap Jessie Fang mengatakan itu perkataan seperti ini. Prak. Begitu Yumikin selesai berbicara, Jessie Fang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yumikin, dengan marah berkata, "Jalang, tutup mulut. Jika bukan karena kakak iparmu yang tidak berguna itu, bagaimana aku berada di situasi seperti ini sekarang? Kamu berani memukulku?" Yumikin juga tidak mudah diganggu, Jessie Fang baru saja menamparnya, dan dia menamparkan balik. "Siapa yang menyuruhmu untuk berbicara omong kosong? Lihatlah apakah aku akan merobek mulutmu." Yumikin menjambak rambut Jessie Fang dengan satu tangan, dan menamparkan wajah Jessie Fang dengan tangan lainnya. Prak, prak, prak. Setelah 3 tamparan berturut-turut, teriakan Jessie Fang memenuhi ruangan. Albus Guan duduk di sofa, tidak hanya dia tidak ada niatan untuk melerai, tapi dia melihatnya dengan senang hati. "Tuan Muda Feng, wanita jalang ini berani memukulku, tolong bantu aku." Wajah kiri Jessie Fang ditampar oleh Yumikin beberapa kali, bengkak dan merah. Tidak dapat mengalahkan Yumikin, dia meminta bantuan Albus Guan.
Albus Guan menatap Yumi Qin sambil tersenyum, Nona Qin benar-benar seksi, tapi aku menyukainya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa begitu seksi juga di ranjang nanti. Yumi Qin merasa malu dan marah, tetapi berpikir bahwa Happy masih berada di tangan pihak lain, dia hanya bisa menahannya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku, tetapi biarkan Happy pergi dulu, kalau tidak jangan harap kamu bisa mendapatkanku. Di wilayah milikku, kamu tidak punya hak berbicara. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, gadis kecil itu sama sekali tidak ada di tangan saya, tetapi aku dapat memutuskan hidup atau matinya dengan satu kata. Albus Guan tersenyum, seolah-olah sedang mengatakan hal yang gampang. Kamu bajingan, tercela, tak tahu malu. Yumi Qin mengutuk dengan marah. Haha, terima kasih atas pujiannya. Albus Guan tertawa. Wajah Jesse Fang penuh dengan keganasan, dia baru saja dipukuli oleh Yumi Qin. Albus Guan ingin mendapatkan Yumi Qin dengan sepenuh hati, jadi dia tidak membantunya untuk membalaskan dendamnya sama sekali. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yumi Qin berkata dengan mata memerah. Buka bajumu dulu. Senyum jahat muncul di wajah Albus Guan. Wajah Yumi Qin penuh rasa malu dan amarah, matanya merah, dan air mata penghinaan memenuhi matanya. Selain Albus Guan dan Jesse Fang, ada beberapa adik laki-laki Albus Guan di ruang VIP. Mata mereka melebar dan mereka terus menelan ludah, berharap mereka bisa bergegas dan menelanjangi Yumi Qin. Jalang, Tuan Muda Feng menyuruhmu melepasnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apakah kamu membutuhkan Tuan Muda Feng untuk memotong jari bajingan kecil itu? Jesse Fang berkata dengan ekspresi kejam. Jangan, aku akan melepasnya, teriak Yumi Qin keras, air mata keluar dari matanya, langsung mengalir di seluruh wajahnya. Ada kebencian di matanya, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, meraih mantel dengan kedua tangannya, dan perlahan melepasnya. Semua orang di ruang VIP menatap Yumi Qin dengan mata berapi-api. Pada saat yang sama, Phaeton hitam sedang menuju ke Moonlight Tavern, dan Jerry yang duduk di kursi pengemudi, memiliki tatapan yang sangat suram. Baru saja, Charles Ma menemukan video CCTV di pintu masuk Blue Sky Kindergarten. Ketika dia mengetahui bahwa Jesse Fang yang menjemput Happy, Jerry yang tidak pernah memiliki niat membunuh yang begitu kuat sebelumnya. Aku bersumpah, jika kamu berani menyakiti bahkan sehelai rambut Happy, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, kata Jerry yang dengan ganas. Segera, Phaeton itu mengerem, dan suara decitan ban bergema di pintu masuk Moonlight Tavern. Kakak Chen, saat Jerry yang keluar dari mobil, Charles Ma baru saja tiba. Di ruang VIP, Yumi Qin melepas pakaian di tubuhnya satu persatu, dan sekarang hanya pakaian dalam terakhir yang tersisa. Cepat lepaskan, apakah kamu ingin melihat bajingan kecil itu kehilangan lengan dan kaki? Kata Jesse Fang sambil mencibir. Mata Yumi Qin dipenuhi dengan air mata, kamu pasti akan menyesalinya. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di luar ruangan, serta langkah kaki dan jeritan yang kacau. Ekspresi Albus Guan berubah drastis, apa yang terjadi di luar? Tuan Muda Feng, aku akan keluar dan melihat, kata seorang bawahan dengan tergesa-gesa. Begitu dia hendak keluar, terdengar suara ledakan, pintu ruangan itu langsung copot, dan bawahan itu langsung ditabrak pintu jatuh. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Pintu ruangan dibuat secara khusus, tetapi sekarang pintu berhasil ditendang dari luar. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tendangan ini. Siapa kamu? Kata Albus Guan dengan marah. Ketika Yumi Qin melihat wajah yang dikenalnya, air mata segera mengalir di wajahnya. Ketika Jerry yang melihat Yumi Qin hanya memakai pakaian dalamnya, niat membunuh yang kuat langsung menyapu seluruh ruangan. Dia mengabaikan Albus Guan, melepas mantelnya, berjalan ke arah Yumi Qin, dan meletakkannya di tubuhnya. Jangan khawatir, semua orang di sini tidak akan pernah melihat secercah cahaya lagi. Suara Jerry yang sedingin es bersambung.